Selamat berjumpa kembali kita di mata kuliah kalkulus diferensial ya. Setelah sebelumnya kita telah mereview tentang konsep bilangan real dan peridaksamaan yang sudah juga Anda kenal di SMA mungkin ya. Sekarang kita sekali lagi mengenal kembali ya, saya sebut pengenalan sekarang ini ya. Itu fungsi, tentang fungsi ya. Yang sudah Anda gunakan dan kenal ya ketika dulu di SMA ya. Nah, di sini kita akan coba perdalam lagi apa itu fungsi ya. Baik, kita langsung saja ke PowerPoint-nya ya. Jadi kita masih fokus di sini tentang definisi fungsi yang juga Anda kenal ya, dan domain serta range-nya ya. Sudah juga Anda kenal toh? Baik. Untuk definisi fungsi ya, kita mulai dengan kenyataan di kehidupan sehari-hari bahwa terdapat banyak hubungan ya antara besaran ya. Saya katakan ini dua besaran ya, atau kuantitas ya. Artinya gini, jadi kalau ada satu kuantitas, apakah mungkin kita dari satu kuantitas yang ada itu kita dapat menentukan kuantitas yang lainnya ya. Jadi ini pertanyaannya ya. Kalau saya memiliki satu kuantitas atau besaran, satu ya besaran tertentu, maka apakah saya dapat menentukan kuantitas yang lain dari kuantitas yang ada itu. Artinya apa? Ini ada satu jadi input, satunya jadi output ya. Satunya masukkan, saya punya satu kuantitas yang awal itu, kemudian uh, uh, akan berkaitan dengan outputnya ya. Jadi inputnya itu nanti kita akan peroleh output yang atau kuantitas yang baru yang lain ya. Itu disebut output nanti. Nah, hubungan input output ini dapat diilustrasikan lebih sangat baik dengan seperti mesin ya, mesin apapun ya, yang mesin produksi istilahnya ya. Jadi mesin produksi, jadi kalau kita memberi bahan mentah maka hasilnya misalnya bahan yang sudah terbungkus ya. Nah, itu sudah siap jual, itu kan inputnya bahan mentah. Seperti ini kan, inputnya bahan mentah, maka ini mesinnya ya, mesinnya. Nah, itu kemudian dari proses oleh mesin ini menjadilah output ya. Ini misalnya bahan mentah dan jadilah barang yang siap dipasarkan misalnya. Ini ada konteks yang lain, ini apa ya, misalnya ini sayur, ini menjadi sayur mentah ini ya, ini menjadi satu oleh mesin menjadi dimasak menjadi makanan siap saji gitu kan. Gitu. Jadi dua kuantitas yang saya katakan ini tadi itu, satu kuantitas yang mula-mula, apakah bisa kita dapatkan juga kuantitas yang baru itu. Nah, untuk memperoleh itu kan ada mesin ini. Nah, itulah ilustrasi dari mesin tadi, itu adalah fungsi tadi itu. Jadi ilustrasi mesin tadi menggambarkan suatu fungsi tadi itu. Nah, kalau lebih abstraknya lagi ya, saya katakan bahwa fungsi itu suatu aturan ya. Jadi setiap ada output itu pasti ada inputnya. Saya masangkan setiap satu output untuk setiap inputnya ya. Satu output itu pasti diperoleh dari satu input ya, tidak boleh lebih dari satu input ya. Jadi aturan atau ini mesin tadi itu ya, algoritma atau apapun ya, cara ya untuk memasang satu input pada satu output ya untuk setiap inputnya. Artinya apa? Kalau setiap kita punya satu input, maka hasilnya pasti satu output itu. Ya. Jadi gitu ilustrasinya fungsi itu. Ini bukan definisi ya. Contohnya ini aja lah ya. Jadi saya beri contoh. Misalkan rumah Anda mengkonsumsi daya listrik ya, pakai listrik tuh rumahnya, kemudian tagihan tiap bulannya itu bergantung pada KWH. Apa tuh KWH? Kilowatt per hour. Jadi jumlah kilowatt per jamnya ya, daya listrik yang Anda gunakan. Nah, sekarang kalau PLN ya memberikan tarif atau biaya untuk per kWh dari listrik itu adalah 1.500, tentunya Anda bisa membuat fungsi tentang apa? Biaya
tagihan dari listrik tiap bulannya ya. Kembali saya buat ilustrasi lagi, ini mesinnya ya. Jadi setiap mesin ini akan memproses input kWh ya kan. Diapakan? Ini dikalikan dengan 1.500 ya. Jadi saya ini tulisan kalikan Rp1.500. Apa ini kalikan? Ya inputnya apa? Banyaknya kilowatt per jamnya itu dalam 1 bulan ya. Jadi ini kan kalau misalnya 100, ini kan ini banyak kWh ya. Jadi ini banyak kWh ya, tulis di sini aja. Jadi inputnya adalah banyak kWh ini kan. kWh kilowatt per jam ya kan. Nah, outputnya apa? Setelah dikalikan jadi apa itu? Ya, ya kan 150.000 toh. Apa ini? Ya, tagihan toh. Tagihan listrik ya kan. Tagihan listrik per bulan ya kan. Nah, ini. Jadi ini adalah fungsi tagihan listrik per bulan. Kalau ini saya simpulkan sebagai X itu ya. Dan ini Y, maka saya punya samaan fungsinya toh. Dan fungsinya jadi Y sama dengan pengalinya ini kan 1.500 dikali dengan X. Nah, Y itu adalah ini tagihan, atau biasa juga fx ya, ada fx atau ya, atau fx juga bisa ya sebenarnya. Kalau ingat, fx itu fungsi tagihan biaya listrik per bulan. Jadi fx sama dengan 1.500 X ya, gitu. Seperti itu ya. Dan pernah Anda kenal rumus seperti ini ya. Nah, ini sekarang kita kaitkan dengan contoh yang real sebenarnya ya. Nah, biasanya di matematika ya kita selalu pakai variabel X sebagai variabel bebas ya. Variabel bebas itu ya bebas, tidak, yang kita inputnya itu bebas ya, berapa. Sedangkan yang outputnya itu adalah biasanya disebut variabel terikat ya kan. Terikat apa? Terikat oleh X-nya tadi. Berapapun X-nya maka jadilah Y itu. Ya, itu yang tadi outputnya itu tadi ya. Jadi kalau bahasanya output tadi ya, atau variabel terikat. Nah, udah kan? Itu ilustrasinya ya. Nah, sekarang bagaimana definisinya ya. Jadi kenapa tadi saya ini pakai X, karena ini ada kaitannya dengan variabel, dengan sumbu-sumbu koordinat yang fx. Ini inputnya dia, X-nya masih ada di sini, X-nya sama ini ya. Jadi kan kalau digambarkan begini nanti kan. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Jadi ini berapa X-nya ketemu Y-nya, ini dihubungkan gitu kan. Jadilah grafik fungsi. Seperti itu, nanti kita ke sana ya, tentang grafik fungsi. Nah, sekarang kita bisa mendefinisikan secara formal, matematis ya, apa itu fungsi ya. Ini juga Anda pernah kenal di SMA ya. Tapi sekarang coba pengertian sama, nanti bahasanya saya agak ubah dikit ya, tapi pengertiannya harusnya sama ya. Ini ya, fungsi f dari sebuah himpunan. Nah, himpunan ya dari fungsi itu dari, kalau himpunan input tadi ya ke himpunan D ya, ke himpunan Y, adalah aturan tadi, sama ya, aturan ya, yang memasangkan ya sebuah ya fx dari Y ya, elemen Y, untuk satu X di D. Nah, kalau di SMA mungkin begini bahasanya, memasangkan setiap X anggota D dengan tepat satu anggota Y kan gitu, sama.
Ini saya balik saja, tapi pengertian sama intinya begini. Tadi kan ada input toh. Jadi setiap ada input, maka saya akan pasangan dengan tepat dengan satu. Ada input maka itu adalah pasangan dari satu input. Ya, jadi setiap ada input maka hasilnya output itu. Ini saya balik, jadi kan ada outputnya, ya, maka output ini pasti dihasilkan oleh satu X oleh di D gitu ya. Jadi nanti fx itu punya adalah satu-satunya pasangan X yang di D tadi itu. Kalau dibalik, setiap X anggota D punya satu fx. Jadi jangan diartikan dari fx itu punya satu pasangan saja, tidak. Fx bisa lebih dari satu pasangan, tapi X hanya punya satu pasangan fx. Ya, begitu. Nanti diilustrasikan ya. Nah, D tadi dikatakan sebagai himpunan semua nilai yang mungkin ya, yang bisa diinputkan ya, sebuah nilai yang mungkin. Nanti kan ada fungsi yang tidak bisa dimasuk akar, misalnya nggak bisa dikasih bilangan negatif, jadi yang nggak mungkin negatif toh, yang semua yang mungkin saja. Itu namanya domain, himpunan semua nilai input yang mungkin, disebut domain. Dan simbolnya Anda kenal ini pasti ya, ini D ya, underscore index F ini ya, ini. Kemudian Y ya, fx ya, ini bukan Y ya, saya bilang fx, ini himpunan semua fx ya. F kan dari X ya, X dikumpul-kumpulkan semuanya, fx itu bentuk suatu range ya, fx dari untuk setiap nilai X. Lalu begitu, jadi ada X, fx, maka untuk satu nilai F, nilai X ya, terus setiap X ini ya dikumpulkan, ini disebut sebagai range ya, simbolnya RF ini ya, range dari fungsi F ya. Jadi tadi berangkat dari dua fungsi toh, D dan Y. Nah ini kemudian saya ambil X, katakan ini setiap X, jadi ini harus semua angka di sini harus punya pasangan, harus dipetakan ya, harus dikerjakan oleh F ini ya, dipindahkan, dipetakan istilahnya ya, dipetakan ke Y. Nah, peta X ke ini namanya fx tadi kan. Nah, fx dikumpulkan jadilah range-nya. Domainnya mana? Yang coklat ini. Range-nya mana? Yang kuning ini. Yang hijau ini apa? Nah, ini kan darah Y tadi kan. Tidak semua anggota Y ini punya pasangan, tapi setiap anggota D pasti harus punya pasangan. Itu kalau mau dikatakan sebagai fungsi. Nanti di analisis series bisa juga dibatasi bahwa anggota D itu tidak harus habis semuanya. Nah, itu apa, konsep yang lebih tinggi lagi. Tapi untuk tahap sekarang kita pakai yang SMA saja ya. Tapi saya ditekankan di ilustrasi ini saja bahwa Y ini ya bukan range ya. Yang range adalah yang kuning ini, RF ini. Nanti istilah ini kalau ini domain, ini Y ini adalah kodomainnya. Enggak saya tulis di sini ya, kodomainnya. Ingat ya. Jadi anggota D pada tahap ini harus habis kalau mau dikatakan fungsi. Kalau nggak habis bukan. Tapi kalau di buku ini mungkin di semester berikutnya Anda kenal ada definisi fungsi yang tidak harus habis, ini ada buku di analisis real ya. Tapi itu ya tahapnya lebih tinggi lagi gitu. Kalau kita nggak situ ya. Baik, ini ya pengertian definisi formal dari fungsi. Saya kira Anda udah kenal ini ya. Kita kembali ke contoh sekarang ya. Oke. Contoh tadi, contoh tentang listrik tadi, tagihan listrik ya. Fungsinya tadi apa? Fx sama dengan 1500 X ya. Nah, bagaimana domainnya sekarang? Domainnya apa? Himpunan
semua nilai input yang mungkin. Ayo, kalau ini tadi KWH atau KWH itu mungkin negatif apa enggak? 0 bisa enggak? 0 bisa kalau ya nggak dipakai gitu ya. 0, tagihannya 0 gitu ya. Itu kalau tanpa dengan asumsi ya, sebenarnya kalau tidak ada tagihan untuk apa itu namanya instalasi, biasanya ada gitu, tapi ini selama nggak ada KWA menurut fungsi ini tidak ada biayanya di 0 ya, mungkin apa 0 sampai besar sekali ya kan. Jadi domainnya saya katakan ini ya, ini ya, di non negatif istilahnya ya. Jadi bukan, kalau positif kan tanpa ada 0, nah, non negatif itu 0 digabung dengan positif. Jadi ini ya, df nya adalah X anggota W ini simbol untuk bilangan caca ya, karena KWH bilangannya itu kan 0, 1, 2, nggak ada 3,5, nggak ada kilowatt ya, utuh ya. Nah ini domainnya ya. Bagaimana range-nya? Ya range-nya kan ya, kalau 0 kan sama ya, dikalikan dengan X tadi, jadi di atas atau lebih besar sama dengan 1500. Kalau 0 berarti ya 0 ya, tapi tetap ya 0 harusnya, ini 0, ini bukan 1500, ini 0 karena boleh 0 ya gini ya. Kalau ini X nya 0 berarti kan Y nya kan 0. Nah ini 0 ya, bukan 1500, tapi ingat itu adalah bilangan caca ya, bilangan caca di 0, 1 gitu ya, ini 0 ini 0. Oke ya, di 0, 1 dan seterusnya, 0, 1500, 3000 dan seterusnya ya. Contoh kedua, nah Anda mungkin sudah tahu ya menghitung luas daerah lingkaran. Nah, itu rumus ya, atau aturan itu juga fungsi sebenarnya, karena pi itu kan bilangan, real ya, pi itu bilangan real, jadi kan konstanta ya, konstanta pi kali r kuadrat ya, pi kali. Untuk lengkapnya mungkin ini saya tulis begini ya, a biar kayak fungsi tadi fx tadi ya, ini ada x nya bisa begini, ax sama dengan ar ya, bukan ax, r ya, ini ar ya, r sama dengan itu ya, dia fungsi r ya, sehingga ini rumusnya ya. Domainnya apa? R kan boleh 0 ya, R sampai X ya. Anggota ini R semua ya, bukan X ya, jadi non negatif tadi itu. R anggota real, R lebih dari sama dengan 0 ya. Sedangkan range-nya sama ya, A tadi ya, Y dengan Y juga non negatif. Pada rumusnya kan dari 0 sampai itu yang real. Oke. Nah, ini yang terkait dengan rumus, terkait dengan fungsi-fungsi yang sederhana ya. Nah, Anda juga sudah mengenal di fungsi-fungsi seperti ini kan. Y sama dengan X kuadrat. Nah, itu kan fungsinya mudah sekali grafiknya kan. Kan begini. Nah, begini kan. Nah, gitu ya. Ya. Ini kalau ini X, ini Y. Ya. X-nya berapa ini? Boleh ke sini? Boleh ke sini? Ya boleh sampai berapapun. Tambah tinggi sekali ini kan sampai sana ya terus. Jadi domainnya dari min tak hingga sampai tak hingga. Ke kiri sampai jauh tak hingga, ke kanan sampai jauh tak hingga. Tapi y-nya nggak ada negatifnya kan, semua dikuadratkan pasti 0 atau positif toh. Jadi 0 sampai tak hingga ini. Ya, ini.
Nah, sekarang kalau akar, lagi kebalikannya, inverse-nya, berarti kan grafiknya seperti ini. Ya, ini. Nah, gini kan. Ini tadi x kuadrat, y sama dengan x kuadrat. Ini y sama dengan akar x. Gitu kan, ini x. Ini y. Ya. Nah, kalau dari sini kan x-nya dari positif saja. Ingat, kenapa bisa ya? Karena nggak mungkin x-nya negatif toh. Dari grafiknya kelihatan no. Ya, dari grafiknya kelihatan, grafiknya ke kanan. X-nya nggak ada yang negatif. Ya, maka itu. Bagaimana y-nya sama? Jadi lebih membantu kalau Anda terampil dalam membuat grafiknya. Karena itu akan kelihatan, oh X-nya mana saja ini? Oh ternyata ini saja, berarti X positif, non negatif. Y-nya mana aja? Oh ini berarti Y non negatif. Gitu. Nanti kita akan pada topik menggambar grafik fungsi. Ya. Oke, sebagai latihan silakan dicoba soal ini. Ya. Ini ada 6 soal. Satu untuk menentukan fungsi kayak saya contohkan tadi ya. Dari situasi-situasi yang ada ini ya, 4 soal. Kemudian ada diminta dengan domain dan range-nya. Sedangkan yang soal ke 5, 6, dan 7 ini sudah ada rumus fungsinya. Nah, sekarang silakan tentukan domain dan range-nya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kita bahas ya di pertemuan berikutnya ya, untuk terutama di latihan soalnya ya, bisa Anda latih dulu, nanti tanyakan ya, bisa nanti Anda bisa tuangkan dalam LMS kalau perlu ya, di LMS yang sudah saya siapkan. Bisa menjawab di sana, atau kalau belum juga bisa dibahas di tatap muka di synchronous meeting ya. Ya, terima kasih.